Pada hari ini Ibu Bapak saya akan mengajak kita semua mendalami atau belajar firman Tuhan sebagai bagian daripada kelanjutan apa yang sudah kita pelajari dari minggu-minggu yang lalu. Terkhusus pada hari ini kita akan mengupas sebuah topik yang berjudul ketaatan yang teruji. Karenanya silahkan Ibu Bapak Alkitab kita bisa membaca sama-sama di slide yang tampak di depan. Sekali lagi, ketaatan yang teruji dari kitab Yeremia pasal 31. Saya mengajak kita membaca ayat 31 sampai 33. Haleluya. Oke, kalau saudara semuanya sudah ketemu, hitungan ketiga kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. 33 bersama-sama. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku yang diberkati dan yang percaya, katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua kita tentu tahu kitab suci kita ini terdiri dari dua bagian. Ada yang bisa menjawab dua bagian yang dimaksud apa itu? Kitab suci kita terdiri dari dua bagian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu yang dimaksud dengan dua bagian kitab suci orang percaya atau orang Kristen. Menariknya Ibu Bapak saudara-saudara, dua bagian dari kitab suci kita ini masing-masing menggunakan kata perjanjian. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Orang mengira ini sebuah kebetulan. Penggunaan kata perjanjian untuk kitab yang lama dan juga kata perjanjian untuk kitab yang baru seolah-olah ini sesuatu yang kebetulan. Sesungguhnya tidak demikian Ibu Bapak. Penggunaan kata perjanjian untuk kitab suci kita di kedua bagian ini sesungguhnya merupakan hal yang memang disengaja. Kenapa disengaja? Karena ingin menjelaskan atau ingin mengingatkan bahwa kekristenan itu adalah sebuah hubungan perjanjian dengan Tuhan Allah. Itu sebabnya masing-masing bagian ini menggunakan kata perjanjian. Orang-orang percaya yang ada di zaman perjanjian lama, mereka ada dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan Allah. Ketika kitab perjanjian baru belum ada. Dan setelah era atau zaman perjanjian baru, yang mana zaman perjanjian lama kini digenapkan dalam perjanjian baru, maka orang-orang yang ada dalam perjanjian baru, yakni mereka yang percaya kepada Allah, mereka juga adalah orang-orang yang masuk dalam sebuah hubungan perjanjian. Intinya firman Tuhan itu adalah perjanjian. Baik firman Tuhan di perjanjian lama maupun firman Tuhan di perjanjian baru. Ini adalah perjanjian. Nah, hanya karena menggunakan kata perjanjian Ibu Bapak, kedua bagian kitab suci kita ini
Bukan berarti kata perjanjian yang dibicarakan ini merupakan perjanjian yang sama dengan apa yang kita pahami dalam bahasa sehari-hari kita. Hanya karena menggunakan kata perjanjian, bukan berarti kata perjanjian yang dibicarakan oleh kitab suci kita ini sama dengan perjanjian yang kita mengerti atau yang sering kita lakukan antar satu dengan yang lain. Perjanjian yang kita ucapkan antar satu sama lain, perjanjian atau kata janji yang kita pahami dalam keseharian kita jauh sekali berbeda dengan perjanjian yang dibicarakan dalam kitab suci kita. Umumnya ibu bapak, kata perjanjian atau janji yang dipergunakan atau yang kita pahami dalam bahasa sehari-hari kita itu berasal dari bahasa Inggris, yakni promise atau agreement. Promise dan agreement itu menjelaskan kata janji yang dibangun antara seseorang dengan orang yang lain. Agreement atau promise ini tidak pernah dipergunakan dalam rangka menunjuk hubungan perjanjian dengan Tuhan Allah. Untuk menunjuk hubungan perjanjian antara Allah dan manusia tidak menggunakan kata promise atau agreement, tetapi kata covenant. Perbedaannya di mana? Praktisnya begini ibu bapak, atau perbedaannya seperti ini supaya teman-teman semuanya bisa memahami. Ketika kita bicara mengenai agreement atau promise atau janji yang kita pahami dalam ruang lingkup kapasitas manusia biasa, maka praktisnya atau prakteknya kira-kira seperti ini. Seseorang berjanji akan ajak saudara makan bakso, atau seseorang berjanji akan membelikan hadiah kepada saudara. Lalu kemudian orang tersebut tidak datang sebagaimana yang dia janjikan, atau tidak memberikan hadiah seperti yang dia janjikan. Oleh karena orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikan, maka ini disebut sebuah kesalahan. Sekali lagi, ini sebuah kesalahan. Karena ini adalah sebuah kesalahan sebab dia ingkar pada apa yang ia janjikan atau pada perjanjiannya, maka kesalahan tersebut bisa dikoreksi, kesalahan tersebut bisa dievaluasi, kesalahan tersebut bisa diselesaikan oleh orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Yang paham boleh katakan amin. Tetapi berbeda dengan kata covenant. Janji atau perjanjian yang kita bicarakan tadi, kalau seseorang ingkar pada janjinya, dia bisa memperbaiki perjanjian tersebut dengan temannya, atau dia bisa menyelesaikannya dengan temannya yang telah dia ingkari janji itu. Tetapi covenant tidak demikian ibu bapak. Covenant adalah perjanjian yang dibangun Allah dengan manusia, dengan kita orang percaya. Covenant itu sebuah perjanjian yang disertai dengan penumpahan darah. Oleh karena itu ketika salah satu atau ketika kita yang terikat atau yang terhubung dengan perjanjian dengan Tuhan Allah dalam sebuah kata covenant, ketika kita masuk di dalam covenant ibu bapak, lalu kita ingkar pada perjanjian itu, kita abai, kita lalai, maka ini tidak disebut kesalahan. Karena kita ingkar pada apa yang kita janjikan. Kita tidak menepati perjanjian yang terbangun antara Allah dan kita. Itu tidak disebut kesalahan, tetapi dosa. Tingkatannya beda ibu bapak. Apa bedanya kesalahan dengan dosa? Saya jelasin tadi di depan. Kalau kesalahan kita bisa memperbaikinya, kita bisa menyelesaikannya. Tapi kalau dosa, tak seorang pun yang bisa memperbaikinya, tak seorang pun yang bisa menyelesaikannya, tak seorang pun yang bisa memaafkannya, kecuali hanya Tuhan.
Oleh karena itu ketika kita ingkar pada apa yang kita janjikan, atau kita abai, kita lalai pada perjanjian kita dengan Tuhan Allah, maka kita ada dalam sebuah dosa. Lalu yang harus kita lakukan apa? Kita meminta maaf. Kita meminta pengampunan kepada Tuhan Allah, sehingga kita tidak terbelenggu atas dosa-dosa yang terjadi atau yang kita lakukan akibat ingkarnya kita pada perjanjian itu. Lalu kalau begitu sekarang pertanyaannya, apa isi perjanjian antara Allah dengan manusia, dengan kita? Kita lihat ayat 31. Tolong dimunculkan. Ayat 31 sama-sama, Yeremia. Kita baca sama-sama ya. Ayat 33. 2, 3, ya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kalimat terakhir adalah isi daripada perjanjian antara Allah dengan manusia. Isinya apa? Aku akan menjadi Allah mereka, kata Allah, dan mereka akan menjadi umatku. Sebentar ibu bapak, sebentar. Tolong dengar. Ini sesuatu yang hebat dan luar biasa loh bapak ibu. Allah yang ajaib, Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa, pencipta alam semesta. Dia sendiri yang berjanji memberikan dirinya menjadi Allah bagi kita. Bayangkan betapa hebatnya itu. Dia yang berjanji bahwa dia menjadi Allah kita. Dan yang tidak kalah hebatnya lagi, dia pula berjanji bahwa kita menjadi umatnya. Laki nakap du hebat Dia berjanji bahwa kita menjadi umatnya. Sebuah kebanggaan. Allah yang hebat, luar biasa, pencipta alam semesta, memutuskan, berjanji bahwa kita adalah umatnya. Tahu ibu, bapak, kalau Tuhan berjanji, apa kata Allah kalau dia sudah berjanji? Mazmur, coba lihat Mazmur pasal 89 tadi. Kita baca sama-sama ayat 35. Yuk. 2, 3, iya. Baca sama-sama sekali lagi kompak. 2, 3, ya. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. 35, 3, ya. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Perhatikan ibu bapak, 2 ayat tersebut. Ayat itu menjelaskan bahwa kalau Allah sudah berjanji, isi perjanjian Allah dengan kita tadi apa? Isi perjanjiannya adalah dia menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Dan Alkitab yaitu Tuhan Allah sendiri bicara, kalau aku sudah berjanji, aku tidak akan pernah menarik apa yang sudah kujanjikan. Aku tidak akan pernah berbohong atas apa yang kujanjikan. Itu adalah sebuah jaminan untuk saya dan saudara.
tidak perlu khawatir menjalani hari esok, tidak perlu cemas menghadapi hari yang akan datang, tidak perlu khawatir menghadapi tantangan serta pergumulan, berbagai risiko serta hal-hal yang sedang menghadang di depan. Tidak peduli seperti apa kekuatan yang menghadang, sebab saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Kita punya Allah. Allah telah menjanjikan kita adalah umat. Perjanjian itu datangnya dari pihak Allah. Saudara barangkali sedang berhadapan dengan masa sulit. Mungkin saudara diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang tidak saudara harapkan. Persoalan-persoalan yang tidak terduga. Dengar janji Tuhan, kita adalah umatnya. Walau saudara tidak bisa melihat penyertaan Allah, saudara tidak bisa merasakan hadirat Allah atas saudara, ada tangan yang tak terbatas yang sedang menuntun langkah keluar dan masuk saudara. Ada tangan yang hebat, yang luar biasa, yang memimpin saudara dan menyertai saudara dalam menghadapi semua kesulitan dan masalah itu. Makanya apa yang harus kita khawatirkan? Apa yang harus kita cemaskan? Kenapa kita mesti tidak percaya diri menghadapi hari-hari esok? Kenapa kita tidak damai? Kenapa kita tidak tenang? Kalau orang yang tidak percaya pada Allah khawatir, cemas, bekerja keras demi mendapatkan semua, karena dia takut nanti tidak bisa biayai anak-anak sekolah, dia takut tidak bisa menolong dirinya, dia takut dia tidak bisa sehat, dia takut dia tidak bisa berumur panjang. Kalau mereka yang tidak mengenal Allah memiliki perasaan, kekhawatiran, kecemasan ini, itu wajar karena mereka tidak punya Allah. Tetapi saya dan saudara, kita punya Allah. Allah yang telah berjanji dia menyertai kita, dan dia yang telah berjanji menjadikan kita umatnya. Ini cukup menjadi modal bagi kita menjalani hari-hari ke depan. Yang ngerti tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Saya masuk pada slide saya kedua. Dengar ibu bapak. Karena hubungan dengan Allah, hubungan kita dengan Allah itu disebut hubungan perjanjian. Maka dalam sebuah perjanjian, baik perjanjian antara seseorang dengan yang lain, apalagi perjanjian antara Allah dan manusia, maka hal terpenting atau hal yang utama, hal yang menjadi sentral dalam sebuah perjanjian adalah ketaatan. Ngomong sama saya, ketaatan 2, 3 ya. Sekali lagi 2, 3. Hal yang paling sentral dalam sebuah hubungan perjanjian, ketaatan. Gak ada yang lain. Kan gini, tadi kita udah lihat isi perjanjian antara Allah dan manusia itu apa? Dia menjadi Allah bagi kita, kita menjadi umatnya. Karena kita adalah umat Allah dan kita punya Allah, maka harusnya kita melihat atau mengalami, menyaksikan keistimewaan. Hal-hal hebat, hal-hal ajaib, hal-hal luar biasa dalam hidup kita sehari-hari karena faktor perjanjian ini. Harusnya kita melihat, menyaksikan, mengalami hal-hal yang menakjubkan akibat dari kita punya Allah dan kita ini milik Allah. Kalau tadi orang yang tidak percaya, orang yang tidak mengenal Allah, kita melihat mereka cemas, mereka khawatir, wajar. Mereka tidak punya Allah dan mereka bukan milik Allah.
Sehingga tidak ada hal-hal istimewa yang bisa mereka dapatkan di luar dari kemampuan lahiriah atau normal mereka, di luar dari pengetahuan mereka, di luar dari keterampilan mereka. Karenanya mereka bekerja keras, karena mereka ketakutan, karena mereka berjuang, mereka lakukan ini dan itu macam-macam. Karena mereka untuk mendapatkan hal-hal baik, mendapatkan hal-hal istimewa berdasarkan kemampuan mereka. Tetapi kita, walau kita tidak punya kehebatan seperti orang lain, walau kita tidak punya kemampuan seperti orang lain, kita tidak punya skill dan keterampilan seperti orang lain, saudara bisa mendapatkan hal-hal yang lebih dari orang-orang yang punya keterampilan. Saudara bisa memperoleh lebih dari keterbatasan saudara. Saudara bisa mengalami hal-hal yang lebih dari ketidakmampuan saudara. Kenapa bisa? Karena Allah yang mengerjakannya, Allah yang memberikannya. Karena kita umatnya, yang paham katakan amin. Oleh karena kita umatnya, maka wajarlah kita beroleh keistimewaan di mana orang lain tidak mendapatkannya, di mana orang lain berjerih lelah untuk mengupayakannya. Tetapi kita, Alkitab bilang, orang yang takut Tuhan waktu tidur pun diberkati Allah. Sekali lagi, waktu tidur pun diberkati Allah. Kenapa khawatir? Karena itu kawan, supaya kita bisa mengalami keistimewaan karena kita punya Allah dan karena kita ini adalah umat Allah, supaya kita bisa mengalami keistimewaan ini, menikmati keistimewaan yang tidak bisa kita capai dengan kekuatan potensi kita sendiri, dengan kemampuan gelar kita, kemampuan keterampilan kita, supaya kita bisa mengalami hal-hal ajaib itu, hal-hal luar biasa itu yang tidak diberikan pada semua orang, hanya kepada umatnya. Supaya kita bisa menerima semua itu. Kuncinya taat. Kuulang. Kuncinya taat. Taat kepada Allah. Taat kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalau selama ini saudara masih menjalani hidup sesuai dengan kemauannya saudara sendiri, keinginannya saudara sendiri, saudara masih menjalani hari-hari, mengantisipasi, menganalisa dengan kemampuan lahiriah saudara, hari ini belajarlah taat pada tuntunan Tuhan Allah. Belajar taat pada kehendak Allah. Boleh sekali lagi ku dengar tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Artinya aku mau bilang begini, itulah hebatnya kalau kita hidup dalam ketaatan. Dalam perkara kecilnya ini, masalah stamina, masalah semangat, perkara kecilnya ini. Lelah kita, tapi ada kekuatan baru. Ada kekuatan baru. Yesaya pasal 40 kan ngomong itu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dia akan terbang tinggi seperti Raja Wali, naik mengatasi semua persoalan. Haleluya. Buat orang yang hidupnya taat, dengar, masalah bukan lagi masalah. Amin yang gak mantap saudara ini. Bagi orang yang hidupnya taat, masalah tidak lagi masalah. Tidak ada yang bisa menghentikan saudara karena tangan Tuhan menopang saudara. Karena saudara umat Allah, karena saudara punya Allah. Siapa yang bisa lawan kita? Paulus bicara, jika Allah di pihak kita, siapa yang jadi lawan? Kelaparankah, kemiskinankah, penyakitkah, ketiadaan makan minumkah, krisiskah, siapa yang jadi lawan? Orang Ambon bilang, saya nggak ada lawan bung. Nah, kalau kita tahu kebenaran ini, makanya taat pada Tuhan, katakan amin. Sekali lagi, taat pada Tuhan. Memang gini Bapak, gini Ibu, taat pada Tuhan itu sedikit ada harga yang harus kita bayar untuk taat pada Tuhan ini. Harganya misalnya begini, tadinya kita mau santai-santai, ya itulah tadinya udah mau tidur gitu, udah capek. Hanya orang yang dekat hubungannya dengan Tuhan lah yang, hanya orang taat itu adalah orang yang hubungannya dekat dengan Tuhan, itu Pak Bu. Itu dia.
Orang yang menghormati Tuhan. Jadi kita tadinya mau santai-santai, kita tadinya mau jalan, kita tadinya mau menggunakan anggaran atau uang ini untuk poya-poya, untuk belanja A, B, C, suka-suka kita. Kalau tiba-tiba Tuhan bicara, Tuhan tuntun kita, ini bagian harga yang harus kita bayar. Tadinya mau jalan-jalan untuk kesenangan pribadi, belanja sana sini, akhirnya kita persembahkan untuk Tuhan, kita pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan lagi untuk kesenangan-kesenangan pribadi. Inilah harga yang harus dibayar. Tapi dengar kawan, tolong catat baik-baik di hati saudara yang saya mau omong ini. Memang taat pada Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Tapi akan jauh lebih mahal harganya kita bayar jika kita tidak taat pada Tuhan. Akan jauh lebih mahal harganya jika kita tidak taat pada Tuhan. Yang paham katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan pada Tuhan. Berikan hidup taat pada Allah. Ibu, bapak taat pada Tuhan. Itu luar biasa menarik sekali. Karena ketaatan, ini saya sudah mau ada di bagian akhir. Karena ketaatan adalah sentral daripada sebuah perjanjian. Ketaatan adalah hal yang paling penting dari sebuah perjanjian. Makanya tidak heran ketaatan terus-menerus harus diuji. Makanya ketaatan harus dijaga. Ketaatan harus dipelihara. Ketaatan harus dikembangkan. Ketaatan harus diterapkan, diperlihatkan. Ketaatan harus dipertahankan. Ketika saudara memiliki ketaatan yang lulus uji, tidak seberapa harga yang saudara bayar demi taat itu dibanding dengan promosi atau berkat yang saudara dapatkan karena saudara memberikan hidup taat pada Allah. Tidak seberapa yang kita bayar itu. Aku kasih contoh. Walau tidak kubaca ayat Alkitabnya bersama saudara, tapi saya yakin saudara yakin yang saya jelaskan ini dari firman Tuhan. Saudara tahu kenapa bangsa Israel kebanyakan tidak masuk tanah perjanjian? Bukan penyebabnya apa? Cuma satu. Mereka tidak taat. Atau lebih tepatnya, ketaatan bangsa Israel tidak lulus uji. Mereka memiliki ketaatan, tapi ketaatan yang tidak teruji. Bagaimana bisa? Begini ceritanya. Mereka dipanggil keluar dari tanah Mesir. Lalu mereka melihat mujizat Allah melalui tongkat Musa membelah laut merah atau laut Teberau. Dan kemudian laut itu terbelah dua. Entah bagaimana caranya, itulah hebatnya Allah kita. Laut pun terbelah dua. Kalau saudara pernah ke Yerusalem lihat laut itu. Waduh, ngeri kali. Bagaimana lah Allah membelah laut ini ya. Begitu pemikiran kita kalau sudah lihat laut itu. Tapi gak usah mesti melihat laut Teberau untuk bisa membayangkan betapa hebatnya Allah. Lihat aja air di Baskom. Bagaimana lah membelahnya ini ya. Gitu kira-kira. Di Baskom saja pun tak bisa kita belah. Gak ada orang bisa belah itu. Tapi Allah belah laut Teberau. Lalu bangsa Israel berjalan sampai mereka menyeberang selamat. Dan Firaun serta tentaranya yang mencoba mengejar untuk menangkap, membunuh bangsa Israel, tenggelam mati di laut itu. Karena akhirnya Musa menutup kembali laut yang terbelah itu. Bangsa ini bersorak. Coba lihat Keluaran pasal 15 melaporkan. Ketika mereka melihat mujizat itu, bangsa Israel bernyanyi. Bangsa Israel menari. Allah kita hebat. Allah kita luar biasa. Itu yang dilakukan bangsa itu. Tapi coba lihat. Selang beberapa waktu kemudian. Hanya beberapa waktu. Setelah mereka tiba di padang gurun. Tidak ketemu air. Mereka bersungut-sungut. Hanya beberapa waktu
waktu tadi mereka nyanyi hebat Allah kita, baru beberapa waktu mereka tiba di padang gurun, tidak ada air minum. Mereka mengeluh, mereka menggerutu, mereka kecewa, mereka bersungut-sungut. Mereka datang pada Musa berkata, Musa, apakah kamu ingin kami mati di padang gurun ini? Bukankah lebih baik tadinya kami dijadi budak di tanah Mesir asal kami punya air? Coba lihat. Ini yang namanya ketaatannya tidak teruji. Karena melihat mereka bersungut-sungut, Allah kasih mujizat, bam, batu mengeluarkan air. Mereka pengen daging, Allah kirim burung puyuh. Mereka pengen makanan enak, Allah kasih roti sorga namanya manna. Tidak lama kemudian setelah semua hal luar biasa itu mereka bergembira, haleluya. Tidak lama kemudian bangsa ini menyembah berhala. Hanya karena Musa pemimpin mereka masih berdoa. Mereka berkata kayaknya Musa udah gak balik-balik lagi tunggome. Si banzain dari batanta. Mereka nyembah berhala. Ketaatannya tidak teruji. Kitab Ibrani melaporkan semua mereka binasa di padang gurun. Penyebabnya apa kawan? Ketidaktaatan. Padahal mereka masuk dalam hubungan perjanjian. Mereka punya Allah. Mereka umat Allah. Tapi mereka tidak mendapatkan keistimewaan karena mereka punya Allah itu. Dan mereka walau mereka mengetahui negeri yang Allah sediakan, Allah janjikan, tapi mereka tidak menikmatinya. Karena apa? Ketidaktaatan yang tidak teruji. Kadangkala kita diperhadapkan dengan hal yang mengecewakan. Kita diperhadapkan kepada panen gagal, harga yang tidak baik. Dan bahkan kita diperhadapkan pada situasi, pada tragedi, pada peristiwa yang tidak pas. Kita rasa persoalan demi persoalan datang. Dengar, itu adalah tes. Apakah ketaatan kita ini akan teruji? Atau kita sebentar taat, sebentar murtad. Sebentar taat, sebentar murtad. Ini namanya Kristen tomat. Hari Minggu tobat, Senin kumat. Haleluya. Semua harus lulus uji nih, katakan amin. Aku tutup ini, dengar. Tahu Yusuf nih. Yusuf itu dapat mimpi bahwa dia akan jadi pemimpin hebat. Pemimpin besar. Coba lihat, kita bandingkan dengan Israel nanti ya. Yusuf mendapatkan suara Tuhan, mimpi dari Allah. Bahwa Yusuf akan jadi orang hebat, orang besar, pemimpin luar biasa. Tidak lama kemudian setelah mimpi itu, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur tua. Bukan gereja tua, sumur tua. Kalau gereja tua itu panbres. Bedakan bangsa Israel. Bangsa Israel, mereka dapat mujizat. Mereka melihat kemuliaan Allah hal luar biasa. Tidak lama kemudian mereka bersungut-sungut. Mereka kecewa. Itu bangsa Israel kan? Mereka lihat hal hebat. Tidak lama kemudian mereka menyangkal Allah. Yusuf mendapatkan mimpi hal hebat kepadanya tentang masa depannya. Tidak lama kemudian dia dijebloskan ke dalam penjara. Tidak lama kemudian dia dilupakan, diabaikan. Saya yakin saudara sama atau sependapat dengan saya kalau saudara baca kitab Kejadian. Pasal demi pasal yang melaporkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Tidak kita temukan satu ayat pun yang membuktikan bahwa Yusuf bersungut-sungut, bahwa Yusuf mengeluh, bahwa Yusuf menggerutu, bahwa Yusuf menyerah. Tidak satu ayat pun sebagai bukti ketaatan Yusuf itu tidak stabil atau tidak tahan uji. Alkitab melaporkan ketaatan Yusuf tahan uji. Tahan uji. Walau dibuang ke sumur, walau difitnah, walau dipenjarakan, walau dilupakan, walau apa yang diimpikan tidak ada tanda-tanda di depan mata, dia tetap taat. Akibatnya
Dengar baik sobat. Akibat ketaatan Yusuf teruji. Yusuf melihat janji Allah tergenapi. Yusuf menjadi orang nomor 2 paling berpengaruh seluruh dunia selain Raja Firaun. Berarti gini, kalau kita taat, apapun godaan, apapun bujukan, apapun tantangan, kita memilih tetap taat. Itu adalah demi kebaikan kita di masa depan. Demi keuntungan kita di masa depan. Demi Allah bisa membawa kita mengalami janji dan penyediaan yang hebat di masa depan. Tapi kalau kita memutuskan untuk tidak taat, ketaatan kita tidak tahan uji, kitalah yang dirugikan. Kita akan tetap ada dalam belenggu, keterpurukan, kemerosotan. Saya doakan saudara semuanya, kita yang hadir ada di posisi menjadi orang yang taat, dan ketaatan kita teruji. Katakan amin. Tetangga nyebelin, tetangga nyakitin, tetangga mengecewakan, keadaan mengecewakan, semua mengabaikan kita, kita disepelekan. Tetap taat pada Allah, tetap hormat pada Allah, tetap beribadah, tetap berdoa, tetap melayani, tetap mengasihi. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Katakan amin. Wah, kalau begini saudara nggak bisa dihentikan oleh apapun. Percayalah Bapak Ibu. Tidak bisa dihentikan oleh apapun. Kemarin lalu saya bangga. Ada pujian yang spesial. Saya diberi penghargaan oleh Kepala Bank Mandiri. Bukan kepala ya. CEO. Regional Sumatera. Orang nomor 1-nya Sumatera. Bukan head of, bukan kepala bagian atau kepala kantor tertentu. Sebuah apresiasi. Gak pernah kubayangkan saya akan mendapatkan penghargaan itu. Sekian bulan saya dipromosi jadi ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Sumatera Utara. 2 event besar dilakukan di kantor atau di aula gubernur. Yang menurut banyak orang belum pernah dilakukan oleh organisasi atau ormas manapun. Kehadiran peserta membeludak dari kabupaten ke kabupaten datang. Acara 8:30 sudah penuh. Pembicaraan yang malah terlambat. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Tuhan tolong. Itu kerjanya Tuhan. Makanya jangan sungkan ibu bapak. Kita taat saja. Boleh katakan amin. Kita bangun gereja kita ini menjadi gereja yang sehat. Semua kita taat. Semua kita beri hidup bagi Tuhan. Berlomba-lomba kita taat menyukakan hati Tuhan. Jangan pandang kiri kanan. Yang kita lakukan bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Yang kita lakukan itu bukan mendapatkan, bukan supaya kita dihargai, dihormati orang. Tuhan yang akan membalaskan atas apa jerih lelah kita. Percayalah, kalau Tuhan berjanji dia gak bohong. Dia yang sudah menetapkan kita menjadi alat, menjadi hamba di tangannya. Layani dia, sukakan hatinya, fokus pada dia saja. Genapi kehendaknya atas saudara. Abaikan tantangan, itu adalah ujian. Apakah kita akan lulus uji ketaatan kita ini apa tidak. Kalau lulus uji, kita akan beroleh hal-hal hebat di luar sana. Yang tidak kita bayangkan, yang tidak kita sangka. Ayo semua masuk kartu jemaat, mendaftar. Kasih diakonia. Ikut semua aktivitas-aktivitas ke gereja kita, ikut CG. Ayo Pak, jangan dilawan ini. Aduh, pengennya tidur, pengennya malas, dilawan. Percaya, hidup kita makin sehat kalau kita di dalam Tuhan ini. Ya, makin sehat. Hidup kita makin segar. Bagaimana itu bisa? Tuhan yang kasih. Tuhan tambahkan. Tapi kalau kita malas ngapain pun, berat ngapain pun. Apa namanya, hal-hal yang sudah dijanjikan Tuhan itu pun tidak bisa mendarat atas kita. Kita yang melayani Tuhan pasti makin lebih baik dari yang lain. Doa saya itu terjadi atas kita sekalian dan akan kita alami hari-hari ini. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Haleluya.